Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, selamat pagi. Pagi ini kita akan bersama-sama mengadakan doa pagi. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini. Kebaktian yang kami lakukan pada pagi hari ini, kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kita hidup. Maka dari itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 19, bait 1 dan 2. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita hidup, kesehatan, maka dari itu mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh pribadi kita. Saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, Engkaulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami sungguh mengucap syukur karena pagi ini Tuhan telah memberikan kepada kami hidup, kesehatan, serta kekuatan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau baik adanya. Terpujilah Engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menyembah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja, kita telah berbuat dosa. Maka dari itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui dosa-dosa kita. Tetapi sebelumnya, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 dan 2.
Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa-dosa kita dalam saat teduh pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah kami yang datang dengan segala kerendahan hati, mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau dengan sengaja maupun tidak sengaja telah mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami, atau mungkin kami tidak memandang diri kami sendiri berharga. Ampunilah kami ya Tuhan. Inilah kami yang datang, kami semua percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau memberikan kepada kami pengampunan dosa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya akan masuk dalam doa-doa pribadi kita. Tetapi sebelumnya, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 454, baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kini saya memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya untuk masuk dalam doa-doa pribadi. Saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah doa-doa pribadi kami. Kami serahkan pergumulan pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah salah memberikan yang terbaik bagi kami. Maka kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kuasa-Mu bekerja atas kami. Dan kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan atas kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita masuk dalam doa pribadi kita, kini marilah kita masuk dalam doa syafaat kita. Marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berada di rumah sakit, Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Saudara Niko,
Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan dan sakit di rumah. Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalya Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworoningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Supakti Amasio, Bapak Endro Mulyono, Bapak Dwijo Suhartono. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Balung Tunjung, Ibu Jasmari, Ibu Kasemi, Ibu Semi, anak Abel. Demikian juga untuk saudara kami yang ada di Cerme, Ibu Gebi. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Engkau pula memberkati sanak saudara dan keluarga supaya merawat mereka dengan sebaik-baiknya, dengan kesabaran, dan Tuhan memberikan rezeki yang cukup. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar di rumah. Berikan pula kepada anak-anak kami kesabaran, dapat belajar dengan sebaik-baiknya, oleh karena berkat yang Tuhan berikan, dan anak-anak kami semua berhasil dengan pendidikannya. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sudah menikah dan sedang menantikan anak sebagai keturunan mereka, sebagai buah cinta kasih mereka. Kami mohonkan berkat anak sebagai keturunan dalam keluarga mereka. Yang sedang mencari jodoh, kami mohonkan berkat jodoh yang baik, yang percaya pada Yesus Kristus yang sepadan bagi saudara-saudara kami ini. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, kami mohonkan rezeki pekerjaan dan penghasilan yang datangnya dari Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saudara-saudara kami ini dalam kekurangan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi gereja kami. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati GKJW Jemaat Gresik, baik di Induk, baik di Pepantan Balung Tunjung, baik di Cerme. Tuhan yang memberkati supaya kehidupan berjemaat kami berjalan dengan sebaik-baiknya. Di tengah pandemi COVID-19 ini kami tidak kehilangan harapan. Kami tetap memiliki semangat untuk berkegiatan, meskipun harus berjarak secara fisik dan sosial. Berkatilah pendanaan yang kami butuhkan untuk operasional gereja. Berkatilah seluruh warga jemaat dengan rezeki yang cukup, sehingga kehidupan bergereja kami berjalan dengan sebaik-baiknya. PKT yang sudah kami rencanakan dapat dilaksanakan juga dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami juga datang pada saat ini. Kami ingin menyerahkan gereja kami, baik di Induk, baik di Pepantan, Balung Tunjung maupun di Cerme. Dilindungilah gedung gereja kami dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja. Demikian juga orang-orang yang bekerja melayani Tuhan. Tuhan yang memberkati supaya kami semuanya sehat, supaya kami melakukan tugas panggilan pelayanan kami dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pertolongan-Mu, kami percaya berkat-Mu ya Tuhan. Demikian kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami mohonkan berkat bagi Indonesia kami tercinta ini. Biarlah Tuhan memberkati
negara kami menjadi negara yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Dijauhkanlah bangsa dan negara kami ini dari segala musibah dan mara bahaya. Secara khusus pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Biarlah penyakit ini segera dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Para pemimpin bangsa kami, biarlah Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, mengambil keputusan yang tepat dan cepat untuk mengatasi situasi ini dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang telah memberikan perhatian untuk penanganan COVID-19 ini, Tuhan berkati dengan kesehatan. Keluarganya juga Tuhan melindungi dan dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Para dokter dan perawat, Tuhan lindungi agar mereka bekerja dengan baik, diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus bekerja atas kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, seperti yang Tuhan ajarkan atas kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca Alkitab kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami bisa membaca Alkitab bersama-sama dan kami akan merenungkannya. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja memberkati kami, supaya setiap bagian dari firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini sungguh-sungguh dapat kami mengerti, sungguh-sungguh dapat mengubah kehidupan kami, menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai ke-16. Yang demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel?
Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seseorang yang bernama Nick Vujicic. Orang ini luar biasa. Dia tidak memiliki tangan dan juga tidak memiliki kaki. Tetapi meskipun demikian, dia tidak berkecil hati. Dia tetap memiliki semangat hidup. Dia tetap percaya bahwa dia adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dan betul saja, akhirnya Nick ini menjadi motivator bagi banyak orang. Dia lalu juga menjadi penginjil yang terkenal. Dia memiliki istri yang cantik dan juga dikaruniai 2 orang anak. Nick membuktikan bahwa kekurangan fisiknya tidak menjadikan halangan bagi dia untuk menjadi orang yang besar dan hebat. Dan pada pagi hari ini tokoh kita Gideon dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang pahlawan yang membebaskan orang Israel dari bangsa Midian. Dia sudah dipanggil pahlawan meskipun dia belum berangkat maju perang. Dan ketika dia dipanggil pahlawan dan diberikan tugas yang besar untuk menyelamatkan orang Israel, bagaimana tanggapannya? Dia mengatakan, aku ini loh yang termuda dari suku Manasye. Dia mengatakan kaumnya itu yang terkecil, dia sendiri yang termuda dari kaumnya. Dia meremehkan dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dia mampu melakukan sesuatu. Kalau bacaan ini kita teruskan, maka dia akan meminta tanda. Dia butuh diyakinkan bahwa dia itu memang dipilih dan disertai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada akhirnya memang betul Gideon adalah pahlawan bagi bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Apakah sekarang ini situasi yang ada di tengah kita sedang ingin menekan kita dan ingin mengatakan kepada kita bahwa kita ini kecil, tidak berharga, miskin, tidak berguna, menjadi beban bagi orang lain, bahwa tidak ada yang bisa dipandang dari kita. Jika kita mengatakan itu terus-menerus kepada diri kita, yang terjadi, kita betul-betul kecil. Kita betul-betul tidak berharga. Kita betul-betul tidak berguna dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Siapa yang bisa meyakinkan kita? Diri kita sendiri. Mari kita meyakinkan diri kita bahwa kita dipilih Tuhan, kita disertai Tuhan, kita diberkati Tuhan, dan kita bisa menjadi hebat.
Kita adalah pahlawan bagi diri kita sendiri. Kalau kita mengatakan aku gak kuat, aku butuh opo-opo, itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita mau mengatakan masih ada harapan, masih ada kesempatan, maka kita akan tampil menjadi pemenang. Seperti Nick Vujicic, dia boleh kurang secara fisik, tetapi semangat hidupnya menjadikan dia orang yang besar. Masalah ini boleh bertubi-tubi datang pada kita. Kita hanya butuh memiliki semangat. Kita hanya butuh meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita adalah pemenang. Mari kita mengatakan kepada diri kita pada hari ini. Mari kita awali hari ini dengan mengatakan, hari ini dapat saya lalui sebab Tuhan menyertai saya. Tidak ada kesulitan yang mampu merintangi saya, sebab Tuhan di pihak saya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, menjadi para pahlawan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, sehingga kehadiran kita ini bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Mari kita berhenti mengatakan, aku ini miskin, aku ini kecil, aku ini tidak berguna. Sebab itu yang akan terjadi. Tapi mari kita mulai mengatakan, aku diberkati, aku disertai oleh Tuhan, dan aku akan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang akan terjadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa penutup kita. Kita mengakhiri doa pagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar. Meskipun Gideon itu adalah yang terkecil dari suku Manasye, tetapi Tuhan memilih dia dan menyertai dia. Kami boleh percaya kesulitan hidup tidak akan membuat kami menjadi kecil, tetapi Tuhan menyertai kami supaya kami menjadi pahlawan dan pemenang atas kesulitan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Kami serahkan hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian doa pagi kita. Mari kita masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengatakan kepada kita bahwa kita diberkati, kita disertai oleh Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak semuanya, mari kita mohon berkat. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus turunlah atas kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 415, baitnya yang pertama. Bersulingan merdu
Aku pada air tenang dan memaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai terang bening. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa pagi kita telah selesai. Selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat, supaya kita tetap menjadi berkat.